Cek penggoda. Wow, nice banget ya. Oke, ini anime udah lama sih, tapi nggak lama-lama amat juga. Anime ini juga main lah untuk di bagian ecchinya itu. Walau saya nggak nonton episode yang terakhirnya, tapi saya udah ngerti lah tentang ceritanya. Ya, anime yang bakal saya review kali ini adalah anime Hajime no Gal. Ya, animenya sih lumayan juga kalau ditonton bareng bapak kalian karena sangatlah seru. Ya, anime yang sebenarnya itu ah bisa menggoda nafsu itu ya dibikin horor gitu karena ada bapak kau di sana yang ikut nonton gitu. Pakai ditanya-tanyain gitu. Ya daripada kita ini kelamaan ngebacotnya, mending kita langsung aja menuju reviewnya. Ya, anime ini mengisahkan Junichi Hashiba yang sangat ingin berhenti dari status perjakanya. Ia didorong oleh teman-temannya untuk berpacaran dengan Yukana Yame yang dikenal sebagai seorang Gyaru. Gyaru merujuk ke tren busana perempuan Jepang dengan ciri khas kulit kecoklatan dan baju yang terkesan urakan. Tak disangka ternyata pernyataan cinta Junichi berakhir sukses dan Yukana bersedia menjadi pacarnya. Nah, jalan cerita dari anime ini cukup masuk akal sih. Bagian awal dari cerita anime ini sebenarnya sangat baik. Bukan hal yang mustahil bahwa seorang pemuda akan mengejar gadis yang tidak benar-benar dia sukai, hanya agar dia bisa tahu bagaimana rasanya memiliki kekasih. Dan begitu pula sebaliknya. Meski dia mendapatkan kesan pertama yang buruk dari seorang pemuda, masih bisa dimengerti lah bahwa seorang gadis tersebut tetap bersedia menerimanya sebagai kekasih apabila si pemuda kemudian secara terang-terangan mengungkapkan cintanya kepadanya. Selain itu, cara bagaimana anime ini menggambarkan sikap putus asa Junichi juga seketika mampu menciptakan nuansa komedi dan romans di dalam animenya. Sehingga kisahnya pun langsung terlihat menarik. Walau dia dan teman-temannya tidak jauh dari hal-hal yang ecchi gitu, semua hal tersebut sesungguhnya hanyalah alat untuk menunjukkan betapa Junichi tidak paham apa-apa tentang cinta. Dan ternyata oleh karena kebodohannya itu, hubungan Junichi dan Yukana yang canggung lalu secara alami tampak sebagai sebuah kisah cinta yang romantis antara dua orang pemula yang masih polos. Namun sayangnya setelah beberapa episode, sejak dari episode 3 atau lebih tepatnya kualitas anime ini segera menurun drastis gitu ketika para tokoh gadis lainnya mulai ikut bergabung. Ceritanya mendadak seolah kehilangan arah, tidak lagi yakin apa yang sesungguhnya hendak disajikan. Komedi dan romance tadi sesekali akan tetap menampilkan diri, tetapi lebih sering anime ini sudah berubah menjadi anime harem biasa yang sekedar ingin mengumpulkan sekelompok gadis di sekeliling Junichi. Untuk para karakter tersendiri sebagaimananya yang telah disebutkan, rasa putus asa Junichi merupakan bahan baku utama untuk komedi dan romance anime ini. Sekaligus bukan hanya dia yang mengajak penonton untuk terus melihat tingkah kebodohannya saat dia perlahan berjalan tentang hubungan romantis. Junichi yang juga mampu mengundang penonton agar bersimpati dan mendukung perjuangannya dalam mengejar cinta. Namun, mungkin justru karena hampir sepenuhnya bergantung pada Junichi, maka para tokoh gadis termasuk Yukana akhirnya nyaris tidak punya fungsi apa-apa gitu. Ya tapi walau di sana ada kayak adegan yang wow banget gitu ya, ada lolipai gitu. Hehe.
Mereka seolah dihadirkan hanya karena anime ini ingin mendapatkan sebanyak mungkin tipe gadis gal. Maka profil mereka pun tidak pernah sanggup melampaui batas tersebut sebagai salah satu tipe dari gadis gal. Untuk visual dari anime ini, sementara baik kepribadian mereka sendiri maupun hubungan mereka dengan Junichi terasa dibuat dengan asal-asalan. Cuma seperti keterangan tambahan yang belakangan dimasukkan seadanya, sekedar untuk mengisi celah lebar antara seorang pemuda putus asa dan gadis gal. Jika dinilai dari segi kualitas, secara keseluruhan visual anime ini tidak begitu bagus. Terkadang, anime ini bahkan tidak mampu menggabungkan dua gambar tokoh dengan benar, sehingga tinggi badan mereka akan tampak tiba-tiba berubah atau mereka terlihat seperti memandang ke arah yang keliru dari posisi lawan bicara mereka. Tetapi, meski demikian, satu hal khusus yang selalu berhasil anime ini lakukan adalah memvisualisasikan kebingungan Junichi sebagai seorang yang baru pertama kali merasakan cinta. Kebingungan yang kemudian berperan penting dalam mewujudkan komedi dan romance dari anime ini. Ya, saya benar-benar ngerasa banget sih dalam visualnya itu kayak aneh gitu. Ngeliat ke sebelah kiri si Junichi malah kayak menatapnya tuh kemana gitu ya, nggak pas banget gitu. Aneh juga cara berjalannya itu juga, visual berjalannya itu. Nah, menyebut anime ini hanya sebuah variasi haram yang menggunakan tokoh gadis gal bukanlah ungkapan yang paling keliru. Memang tidak semua para tokoh gadis tersebut akan seketika jatuh cinta kepada Junichi, tetapi dengan karakterisasi yang dangkal, anime ini akhirnya tampak sekedar ingin memperlihatkan situasi klise tentang seorang pemuda yang ingin dikelilingi oleh banyak gadis sekaligus. Di balik semua kekurangannya, anime ini sudah cukup baik dalam melakukan beberapa hal mendasar, dan sebagai bukti komedinya yang sesekali muncul mampu dijaga tetap efektif. Sementara nuansa romantis dari kisah kedua tokoh utama samar-samar dapat terus terang hingga episode terakhir. Ya menurut saya ya, ini anime ini kayak gimana ya, kayak kurang gitu bener-bener. Tapi kalau bagian ecchinya itu kayak visual ecchinya itu ya maulah bagus, tapi kok di ceritanya itu kayak aneh gitu saya tuh liatnya itu ya. Visualnya itu beda banget. Yang bagian ecchi si galnya itu ya, cewek gal itu yang dipacari si Junichi itu, ya dia tuh kayak gimana ya, bagus banget. Pewarnaannya itu juga pas banget. Tapi masalahnya kalau udah yang lain itu, visual yang lainnya itu kayak aneh gitu ya menurut saya gitu. Ya nggak tahu lah gitu. Padahal ini kalau misalnya pakai visual yang sekarang itu, animenya kayak itu bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya versi Blu-ray-nya saya itu belum nonton sih. Nggak tahu juga sih. Coba saya itu nonton lagi nanti, mungkin saja gitu. Tapi di sana juga ada Lolipai gitu ya. Lolipainya tuh lumayan enggak ngotak banget sih, bagian dadanya itu terlalu nggak ngotak banget. Itu terlalu besar banget loh. Bener-bener saya aja gimana ya, bingung gitu. Itu apaan itu ya? Itu dada atau balon itu yang dipasangin di sana? Sumpah, bisa dipecahin atau enggak gitu dulu. Bener-bener itu saya itu bingung. Itu malah kayak balon yang ditiup keras banget sampai udah kayak mau meledak itu balonnya. Kelihatannya kayak gitu. Dadanya aduh. Tapi itu pengen banget sih ngeremes gitu. Soalnya itu kan kayak lolipai gitu. Hehe. Lumayan lah. Tapi kayak aneh juga sih, nggak cocok banget sih dari karakternya itu. Soalnya itu dadanya itu terlalu gede banget gitu menurut saya ya. Jadi kayak gimana ya, aneh aja gitu ya. Tapi
itu ada sih adegannya tuh yang saya tuh kayak suka juga. Si Junshi diserang gitu. Aduh, sama si Lolipai dan hampir saja ngelakuin kayak gitu. Tapi untung aja anime ini nggak kayak anime sebelah gitu ya. Yang selalu MC-nya itu hmm, kilaf, selalu kilaf, nggak bisa nahan nafsu. Hehe, ya santai saja gitu ya. Nah, sampai segini dulu video kali ini ya minasan. Dan untuk next video itu ditunggu saja. Saya masih ada anime yang bakal saya itu review. Kemungkinan anime itu tentang loli gitu. So itu kan ini jiwa-jiwa lolicon saya itu juga mulai bangkit kembali karena menonton salah satu anime yang sekarang ini saya itu lagi tonton. Tapi bukan anime lama ini ya. Anime lama. Tapi jiwa-jiwa lolicon saya kembali lagi bangkit gara-gara anime itu. Tapi kemungkinan saya itu bakal review juga anime itu. Tapi nggak apa lah, anime lama itu it's okay. Yang penting mantap gitu ya. Ya sampai sini dulu video kali ini dan jana minasan.